Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan baik bagi setiap kita. Boleh bangkit berdiri sebentar, bilang kanan kirinya boleh keluar dari kursinya. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh duduk kembali. Yes. Beri senyum yang terbaik. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kita lebih dari 2-3 orang. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Amin. Tuhan setia, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan Dia menunjukkan kasih-Nya pada saat kita masih berdosa. Sampai saat ini Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Apapun keadaan kita, apapun yang saudara bawa sore hari ini, percaya Tuhan menerima saudara apa adanya. Yes, Dia siap melawat saudara, Dia selalu mengasihi saudara apa adanya. Biar sore hari ini satu kerinduan kami Tuhan. Kami datang untuk Tuhan. Sore hari ini bukan tentang kami, bukan tentang saya, tapi sore hari ini tentang Tuhan. Sore hari ini kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami mau tanggalkan segala yang kami bawa sore hari ini. Mungkin persoalan, pergumulan, apapun itu Tuhan. Kami mau tanggalkan. Karena kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Itu artinya Tuhan pegang kendali atas setiap kami, atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Ini hati kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Kami cuma ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Saudara sendiri katakan menyenangkanmu.
Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi berkata kepada Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, menyenangkanmu Tuhan. Senangkanmu, hanya itu Tuhan, kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. 1 bulan lebih Engkau menyertai, melindungi, menjaga kami memasuki tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memasuki tahun ini dengan pasti karena ada kendalinya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi terang Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan menjadi berdampak Tuhan bagi lingkungan sekitar kami. Engkau yang mengatur, memimpin, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami nyatakan shalom bagi Indonesia. Kemuliaan Tuhan hadir buat Indonesia ini. Kami percaya Tuhan di tempat, di negara kami dilahirkan ini. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa berdoa, kami melihat dengan iman kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir buat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemimpin, presiden, wakil presiden dan jajaran pemerintahan di negara ini Tuhan. Kau yang sertai, Kau yang lindungi, Kau yang jagai mereka Tuhan. Setiap keputusan-keputusan mereka kami percaya Engkau hadir Tuhan. Roh-Mu yang kudus beserta dengan mereka, hidup menghidupi setiap apa yang mereka ambil dan mereka putuskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu yang sebentar lagi akan berjalan Tuhan. Kau pimpin pemilu ini Tuhan dalam suasana damai sejahtera. Ada suasana sukacita untuk melakukan yang terbaik. Karena pemilu ini ada kehendak Tuhan dalamnya Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus hadir dalam setiap apa yang menjadi keputusan kami. Menentukan segala sesuatunya. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus senantiasa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kota Depok. Kota di mana kami tinggal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota Depok akan menjadi kota kegirangan. Kota yang luar biasa Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana sukacita, keselamatan Tuhan terjadi atas kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas janji-janji-Mu atas kota ini Tuhan. Dan senantiasa kami percaya itu tergenapi senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin yang Kau tempatkan di atas kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Niko beserta wakil-wakilnya. Kau pimpin sertai Bapak Niko dalam setiap apa yang menjadi visi misi. Itu sesuai dengan visi misinya Tuhan. Senantiasa Tuhan nyatakan Tuhan visi misi untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada.
Engkau berikan kekuatan, penyertaan dan perlindungan buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Gembala rayon kami, Bapak Yongki Tuhan, beserta keluarga dan wakil-wakilnya Tuhan. Kau lindungi, kau jagai mereka Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati dan pimpinan buat Pak Yongki Tuhan untuk memandang kota Depok, di mana kota ini Engkau berikan tonggak buat Pak Yongki dan seluruh rayon 9 Tuhan, untuk senantiasa gereja-gereja bersatu, senantiasa bersatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gereja ini bertumbuh bersama dan bersinar terang. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan, GBI Ebenezer Simpangan, Bapak Riki Momongan beserta Ibu Gembala dan keluarga. Kau pimpin sertai mereka Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Kebijaksanaan Kau lebih-lebihkan lagi Tuhan. Tuntunan dan hikmat marifat Kau nyatakan buat Bapak Gembala ini Tuhan. Kekuatan yang teguh Engkau tambah-tambahkan Tuhan untuk memimpin, menggembalakan domba-domba di tempat ini Tuhan. Pimpin Tuhan, sertai Tuhan. Segala sesuatunya Kau nyatakan dan Kau berikan penyertaan, perlindungan, kekuatan, kesehatan buatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan penyertaan, perlindungan buat gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini melalui segala sesuatunya. Bahkan pengorbanan-pengorbanan gereja ini sudah dilalui. Dan waktunya Tuhan mengangkat gereja ini Tuhan menjadi lebih lagi, lebih dewasa lagi, lebih bertumbuh lagi. Dan menjangkau seluruh jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa akan hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, sertai mereka. Apabila mereka ada yang sakit, Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Kau jamah mereka. Mereka ada yang kesulitan Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak pernah jauh dari mereka. Engkau menjangkau mereka. Engkau memberikan penyertaan solusi buat setiap kehidupan mereka. Engkau memberikan kekuatan buat mereka untuk bertumbuh, untuk kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan inilah kami Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami siap Tuhan menerima firman yang daripada-Mu pada hari ini. Terpuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan sore hari ini. Bukan karena situasi kami, bukan karena keadaan kami, tapi kami mau memuji menyembah karena kami tahu Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan selalu ada di pihak kami. Siapakah lawan kami Tuhan? Kalau Tuhan ada di pihak kami, tidak ada Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini kami mau memuji menyembah, memuliakan nama-Mu, mengangkat tangan demi nama-Mu Tuhan, sebab kebaikan Tuhan. Kiarabashandala rabata sandala lalaraba. Uriabata shikarada lalaraba sandala lalaraba shikaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami menyembah, kami memuji. Ya Rabbashana la 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 la. Engkau baik Tuhan. Oh ya Rabbashana la 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 Rabbasana. Ya Rabbashana la 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 la.
rabashana la 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 rabasana. Ya rabalaba la 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 rabashana la 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 rabalaba. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Hati kami bersorak bagi nama-Mu. Hati kami memuja-Mu Tuhan. Rabasyana la 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 balaba. Kau baik Tuhan. Itu alasan kami memuji menyembah sebab Engkau baik Tuhan. Ya rabasyana la 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 ba 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 Rabashika rabala bala rabala bala rabasanda la rabashika rababa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Jemaat Tuhan katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Amin. Beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik,
Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saudara katakan, memandang wajah-Mu, tinggal dekat-Mu. Hidupku, katakan, oh Bapakku, Shandalaraba. Biar setiap kami menikmati kasih-Mu Tuhan, kami mengalami kasih-Mu sore hari ini Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Kaulah Kau penuh karunia, kami bersyukur kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan, yes, Kau boleh angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Yang mengalami kasih Tuhan, kasih yang tidak pernah berkesudahan, Kau boleh angkat tanganmu. Tanda Engkau mengalami kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ya Rabashika, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berkata, Kau baik bagi kami Tuhan. Mari katakan, Bapakku yang baik,
Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Saudara sendiri katakan, Bapakku yang baik Tuhan, Bapakku. Ya Rabashikara la 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 rabasana. Oh, kasih-Mu padaku ku rasakan. Oh Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu. Biar musik menyembah, setiap kita menyembah Bapak Ibu Saudara, menyembah Allah yang baik. Oh Rabashanda la 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 rabasanda. Oh ya Ramashanda la 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 rabas. Kau Bapakku yang baik, kami sembah Kau, kami sembah selama-lamanya. Oh ya Ramashanda la 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 rabas. Ya Ramashanda la 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 rabas. Oh ya Ramashanda la 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 rabasanda. Ya Ramashanda la 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 rabas. Setiap kita menyembah Bapak Ibu Saudara, Yesus layak disembah. Berikan yang terbaik, berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Yesus. Yesus Raja di atas segala raja, Bapa yang baik. Ya Ramashanda la 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 ba 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 ba. Ya Rabayasa. Kami menyembah, kami memuji dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Hanya menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hanya menyenangkan Tuhan. Shikara baba baba. Oh Yesusku, kira basikara la 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 papa, shikara la 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 bala bala la basanda. Oh ya rabashikara la 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 shara la 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 bala bala la bala bala. Ini bagian kami Tuhan, ini bagian kami menyembah Tuhan, menyembah Tuhan sepanjang umur hidup kami. Ini bagian kami. Shikara bapa bapa bapa. La 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 shida da 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 da. Bapa 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 bapa. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hamba percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau siap melawat setiap kami Tuhan. Shikara la 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 bala bala la bala ba. Shikara la 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 bala bala la bala bala la bala bala la ba. Shikara ba 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 ba. Shikara la 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 ba. Shikara la 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 ba. Shikara la 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 ba 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 ba. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Shikara la 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 ba la 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 ba. Buka hatimu. Shikara la 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 ba 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 ba. Buka hatimu bagi Yesus. Shikara la 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 la.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Tuhan. Bapa kekal mulia, Yes Lord, Kau hadir di menyembuhkan, memulihkan, membebaskan yang terikat. memulihkan hati, Alalarabashikarada. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang Bersamamu. Bapa. Lagi katakan mengalir, mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang Bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha Kau Bapa, Kau Bapa, Kau hadir di Bapa yang baik Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Yes, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Yes, katakan mengalir kuasa, dari tempat maha mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Tuhan. kekal mulia. Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang kami tenang bersamamu, tenang. bersamamu Bapa. Mengalir Yes, kuasa kuasa tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. bukan tenang bersamamu Tuhan, Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Yes. Saudara mau terus bangkit bersama Tuhan ya.
bangkit dan jadi terang bersama dengan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang undur, tidak ada satupun yang lemah di tempat ini. Terus bangkit jadi terang. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. bersoraklah, bangkit, Gereja Tuhan bangkit gereja Tuhan, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kemenangan telah diberikan. kuasa dosa dipatahkan, Umatnya dipulihkan. bersoraklah, urapannya telah dicurahkan, kuasa Mujizatnya pun dinyatakan, mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaan. ayo yang mau maju, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, Rebut bangsa-bangsa. bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, bukan nanti, sekarang. Maju Dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan. kuasa dosa Dipatahkan. Umatnya dipulihkan. bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan. urapi kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Kuasa mujizatnya Urapan baru, minyak baru, anggur baru tercurah. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. maju berperang, umat pemenang, Rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. pengurapannya telah Dicurahkan. amin. Kuasa mujizat Pengurapannya dicurahkan bagi setiap kita. Gereja Tuhan GBI Ebenezer Simpangan, bangkit jadi terang di akhir zaman. Oh, maju berperang, umat pemenang. Yes. Rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. maju berperang, maju berperang. Yes. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, Bagimu Tuhan. maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya. Yeay. Api kemuliaannya, Tercurah dari surga. amin, penuhi, Kami semua bangkitlah gerejanya. gerejanya. Api kemuliaannya, Tercurah dari surga. beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Yes. Ayo sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. datang untuk menyembah Dia. Say, Dengarlah suara nafiri, memanggil semua umatnya gereja Tuhan bersatu kita.
setiap kami. Beritakan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Ayo saudara sendiri katakan, dengarkanlah suara nafiri. Datang untuk, yes, dengarkanlah, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu, bersiap. Amin. Dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Nya penuhi, bangkitlah gerejanya. Yes. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi setiap kami. bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya, Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Say, api kemuliaan-Nya penuhi kami semua. Api kemuliaan-Mu, yes Lord. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yes. Bilang kanan kirinya, api kemuliaan Tuhan membakarmu. Yes. Terus membara di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus berapi-api di dalam Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah lemah Bapak Ibu Saudara. Amin ya, silakan duduk kembali. Yes, haleluya. Ada yang baru pertama kali hadir di ibadah ketiga GB Ebenezer Simpangan, boleh lambaikan kedua tanganmu sambil bangkit berdiri. Ya, Bapak ya. Oh. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Kau melawat setiap kami. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan Yesus, mujizat-Mu dinyatakan atas setiap kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini saatnya kami mau memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan ya Tuhan setiap persembahan kami. Kami memberi dengan kasih kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7650947317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Aldo di nomor 0888 0838 6718. Mari kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening
76508494242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819-3201-2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 081274900124. Departemen Musik GBI Ebenezer Simpangan mencari para jemaat yang mempunyai talenta di bidang musik, worship leader, dan singer. Bagi jemaat yang terpanggil untuk melayani di Departemen Musik, bisa menghubungi Ibu Barbara di nomor 085156507749. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Segenap hatimu Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menolongku,
tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Atasku. Atasmu. Atasmu. Atasku. Menjadi terang itu artinya konsisten. Tidak kadang-kadang terang atau kadang-kadang gelap, tetapi harus terus-menerus menjadi terang. Karena itu seperti yang dituliskan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13, bahwa api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api yang dijaga supaya tidak padam adalah yang pertama, api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Supaya api tidak sampai padam, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus. Yang kedua, harus dijaga dalam kondisi kasih yang semula. Dan yang ketiga, banyak sembahyang. Artinya, terus berada dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan taat terhadap perintah Tuhan. Hal yang kedua, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-9. Bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Yang ketiga, menjadi terang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Judul perikop Matius 7, 12 sampai dengan 14 adalah jalan yang benar. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana masuk jalan yang benar. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hal yang sama juga ditulis dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berbeda dengan pendapat beberapa pengkhotbah yang berkata bahwa diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas orang mengikutinya pada jalan yang menuju hidup, yaitu jalan yang benar tadi. Tuhan Yesus berkata, hanya sedikit orang yang diselamatkan. Hanya sedikit orang yang diselamatkan.
Yang diselamatkan hanya orang-orang yang masuk melalui pintu pertobatan sejati dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus serta benar-benar berusaha untuk mentaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta bertahan sampai akhir dalam iman, kesucian, dan kasih sejati. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 12 yang berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini tidak berlaku apa yang banyak didengungkan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ini harus kita responi dengan iman. Dalam mengerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar, berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita mau dengan sungguh-sungguh untuk berjalan di jalan yang benar tadi. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung yang menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya murid yang masuk surga. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Menurut penelitian dari Barna Group pada tahun 2020 tentang anak-anak muda Kristen yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun di Indonesia dan dunia, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bukan Kristen lagi. Di Indonesia 2%, dunia 21%. Yang kedua, Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%, di dunia 37%. Yang ketiga, Kristen ke gereja minimal 1 kali setiap bulan, tetapi bukan murid. Di Indonesia 64%, dunia 30%. Yang keempat, Kristen, murid yang tangguh, yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Yang kedua, percaya teguh pada otoritas Alkitab. Yang ketiga, komitmen kepada Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan yang keempat, rindu imannya berdampak
pada perkataan dan perbuatan. Itu di Indonesia 20%. Dan di dunia hanya 13%. Kalau melihat data-data ini, maka sebenarnya ini menjelaskan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Jadi waktu penabur itu menabur benih yang berbicara tentang firman Tuhan, maka ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini berbicara tentang seseorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Maka datanglah iblis dan merampas yang ditebarkan dalam hati orang itu. Jadi, yang tadinya orang Kristen, lalu bukan orang Kristen lagi. Dia sudah tidak ke gereja lagi. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh tetapi tidak berakar. Waktu matahari bersinar, maka tanaman itu layu dan menjadi kering. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, namun tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini yang disebutkan Kristen, tapi tidak ke gereja lagi. Hati-hati, orang seperti ini bisa murtad. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang seperti ini ada di gereja, tetapi bukan seorang murid. Benih yang jatuh di tanah yang subur, ini yang keempat. Artinya, orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan mereka ini ada di gereja dan menjadi murid yang tangguh. Jadi, dari orang-orang yang pernah mendengar firman Tuhan dan masih ada di gereja, itu untuk data di Indonesia 64%. Bukan murid. Dan 20%-nya murid. Sedangkan data untuk dunia, 30%-nya bukan murid, dan hanya 13%-nya murid. Data ini bukan hanya penting untuk diperhatikan, tetapi juga sesuatu yang genting. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan yang menyebabkan seseorang tidak menjadi murid karena tidak berbuah. Mengapa? Yang pertama, karena kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Semua ini adalah tipu daya si iblis. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus menjadi murid. Sebab hanya murid yang masuk surga. Saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa syarat menjadi murid Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, Lukas 14 ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Menurut Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, membenci di sini berarti kurang mengasihi. Jadi kita harus kurang mengasihi siapa saja termasuk nyawa kita dibandingkan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi nomor 1, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain-lainnya nomor 2 dan seterusnya. Tidak mudah.
Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yang kedua, Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salibnya setiap hari berarti kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pengorbanan. Pilihan antara menyangkal diri atau hidup menurut keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Pilihan itu yang akan menentukan nasib akhir kita. Kita harus jadi tenang dengan memikul salib. Hal yang ketiga, Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Harga untuk menjadi murid sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin itu materi, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki. Tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Dia. Dan kita berada di bawah tuntunannya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Menjadi terang itu artinya kita harus menjadi terang dunia. Sesuai dengan Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, maka kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kalau mau menjadi terang, maka kita harus hidup berintegritas. Apa yang kita perkatakan, itu juga yang kita lakukan. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Saya tidak tahu alasannya mengapa takut. Tetapi akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Sudah lebih dari 13 tahun, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible, dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible, yaitu versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari penghasilan atau gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2024 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2024 yang diberikan pada bulan Februari 2024. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44,
Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan semua orang kaya tadi. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebagai bapak rohani dan hamba Tuhan, selama 13 tahun ini, saya bukan hanya mengajarkan tentang persembahan sulung, tetapi juga melakukannya. Tema khotbah untuk bulan Februari tahun 2024 ini adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau menjadi murid-Mu ya Tuhan Yesus. Angkat tangan. Katakan bersama saya. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi katakan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berbahasa roh. Sembah dia. Uriala masyandara kana mayara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Sembah dia. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Uriala kana mayara la bala 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 bala. Oh, rada bala bala. Tuhan, urapi kami semua. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan mereka. Mereka berjanji saat ini Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata kepada kita,
biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan hamba-Mu. Dan Engkau juga tegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun supaya diberkati. Supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni apa? Bapa, kau melihat anak-anak-Mu sedang minta ampun padamu. Maka layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka. Bapa jamah kami, jamah anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, sedang menghibur yang susah, sedang menguatkan yang lemah, sedang memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang keadaan putus asa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.